Hubungan itu apa? Kalau mereka belum sudah mengamun hubungan, bapak yang akan menjadi micro teacher ya, gitu ya. Nah, itu nanti akan bermain peran, kemudian bapak akan membantu adik-adik catin itu memaknai. Sehingga kalau misalnya kita bicara tentang hubungan yang berbeda tadi, relasi marital tadi, maka kata-kata, pemilihan kata-kata itu bisa menjadi penghancur dalam hubungan kalian. 4. Tapi kenapa ini masih kami pakai? Ini karena penelitiannya itu longitudinal. Kalau biasanya bapak dan ibu kan itu ternyata memang kata-kata yang menjadi penghancur hubungan itu akan menentukan stabilitas suatu perkawinan. Dalam hubungan perkawinan itu ternyata ketika mereka memiliki hubungan yang stabil, itu mereka banyak menggunakan kata-kata yang positif dibandingkan kata-kata yang negatif. Gitu. Nah, kata-kata yang menghancur hubungan itu sikap menyalahkan. Kalau dari role play tadi, itu sikap menyalahkannya yang mana? Kata-kata yang mana? Itu klasik. Itu yang mana? Itu alasan yang klasik itu. Itu sikap menyalahkan, membenci dan merendahkan atau defensif menyalahkan. Itu kata itu yang klasik itu, Pak. Masa di telepon kritik gitu ya. Jadi kalau misalnya kita banyak merendahkan, ini kemarin waktu pandemi itu banyak sekali bapak-bapak itu yang japri saya itu gini, pandemi ini ternyata istri saya itu bukan orang yang bisa mengelola keuangan dengan baik, bahasanya mereka gitu, karena dari istrinya itu mulai muncul. Terus kemudian sikap defensif itu muncul nggak tadi? Yang mana, Pak? Kan buat kamu sama anak-anak, aku kerja ini kan untukmu dan anak-anak gitu ya. Jadi membela diri dan mencari-cari alasan. Loh, terima kasih banyak misalnya, tapi belum kasih kabar. Ada juga, saya nggak tahu kalau di Jogja, kalau di Jawa Timur sepertinya ini tidak masuk ya, tapi kalau di Jogja itu banyak sekali. Jadi ketika dia marah sama pasangannya, itu cenderung pakai aliran kebatinan, mendiamkan. Ya, silent. Tapi itu efektif nggak kayak gitu? Ya, perempuan itu ahli sejarah. Jadi akan ingat persis tanggal berapa, kapan. Ketika kejadian itu terus akan berulang. Itu waktu itu kan masih ingat nggak? Suami ibu caranya kalau mengingatkan bapak itu pakai tempat, jangan pakai waktu, karena laki-laki itu kalau risetnya itu kan visual spasialnya cenderung lebih tinggi. Visual spasial kita bicara tentang penghancur dan pembangun hubungan. Nah, kalau kita bicara tentang baik Pak. Kemudian aktivitas yang kedua itu adalah rekening. Itu lagi pembagian harta bagi rekening bank hubungan. Bapak Ibu punya rekening bank? Punya. Paling senang kalau melihat apa di rekening bank itu? Kok lihat kredit? Setor. Nah, supaya saldonya banyak maka harus melakukan setoran. Gitu. Jadi kalau misalnya saya bertanya sama Bapak, Pak, yang menjadi penarikan buat Bapak gitu ya, dan itu menjadi penghancur hubungan bapak dengan pasangan itu apa? Pada akhirnya membuat suasana menjadi tidak enak, menjadi tidak nyaman, itu apa? Besar-besaran buat saya itu adalah kalau pasangan saya itu berkata dengan nada tinggi. Buat saya, bapak saya itu meninggal usia 40 tahun Bapak Ibu. Saya itu nggak pernah dimarahin Bapak Ibu. Bapak saya itu nggak pernah sedikit pun marah. Nada tingginya nggak pernah. Jadi saya tuh kalau mahasiswa yang nanya aku barusan dimarahin sama bapak saya guru itu, saya tuh kayak aduh dimarahin itu kayak gimana, karena saya sama sekali dibentak aja nggak pernah, nada tinggi nggak pernah. Jadi kalau pasangan saya itu pakai nada tinggi itu udah kayak penarikan besar-besar kan hubungan yang kita jalani. Ya kalau bapak. Nah kalau selingkuh itu kan perilaku jelas. Adakah selingkuh menjadi setoran buat seseorang? Nggak ada. Kita bahkan itu adalah setorannya. Ibarat kalau kita bicara tentang setoran itu kayak bahan bakar cintanya. Nah ini yang tadi siapa mengatakan bahasa cinta? Tapi kita hubungan itu juga seperti itu.
ketika misalnya saya dengan pasangan saya, bahan bakar cinta saya itu misalnya kata-kata penguat, itu ya, kata-kata afirmasi. Karena ini sungguh terjadi ya Bapak dan Ibu, saya pernah didatengin oleh klien pasangan muda. Jadi saya itu kasihan banget ngeliat wajah suami, lihat wajah suaminya tuh masih muda, terus kemudian wajahnya tuh yang saya itu nggak tahu kenapa harus kesini Bu Ruli. Bahasanya dia gitu, saya itu udah melakukan apa yang saya bisa sebagai suami. Ketika dia pulang kerja capek, yang ngurusin anak-anak saya, yang bersihin rumah saya bilang udah Bu istirahat dulu. Ketika dia malam lembur, saya jam 11 malam itu akan keluar nyari bakmi Jowo. Kemudian saya tungguin dia sampai 1:30 sampai jam 2 tak temenin, padahal saya nggak ada kerjaan. Tahu jawaban istrinya, Ibu ternyata Bapak luar biasa gitu ya. Kata istrinya, aku makasih banyak ya sayang udah kayak gitu, tapi coba deh diingat-ingat, kapan terakhir kali kamu mengatakan I love you?